bukan sesama manusia, tapi kita bisa memberikan kasih ini kepada seluruhnya, kepada tumbuhan, kepada binatang dan sebagainya. Kalau ini terjadi, kita telah memberikan sumbangan besar untuk perdamaian. Walaupun barangkali dari perspektif yang sangat kecil, daripada tidak sama sekali. Ya, daripada kita menjadi sumber konflik. Ya, karena sekarang agama telah menjadi sumber konflik akibat dari kepicikan di dalam beragama. Jadi kita bersyukur kita ada di sini dan dihadirkan oleh Allah untuk mendengar ini semua, dan ini semua adalah rezeki Allah untuk kita, supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki kearifan dan kedewasaan di dalam bertindak. Itu ciri yang ke berapa? Ciri yang keempat. Ya. Ciri yang kelima adalah mendirikan sholat. Jelas. Setelah seseorang itu mampu menemukan wajah Allah, baik yang syariat maupun yang hakikat, maka tugas berikutnya adalah mendirikan sholat. Bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Kemudian yang berikutnya, ciri yang keberapa? Keenam, ya, menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Jadi saya ingin beritahu, kalau ada orang yang membagikan rezeki secara sembunyi, bagus. Secara terang-terangan juga bagus, karena itu dianjurkan oleh Quran. Ria dan tidak ria itu tergantung pada niat seseorang. Kita yang di luar diri mereka tidak berhak untuk menilai orang lain. Jika ada orang lain membagikan rezekinya mengundang wartawan, biarkan saja. Kali saja cuma ingin diumumkan kalau jadi orang kaya harus seperti dia, kan gitu. Ya, lalu jangan kita menjas seakan-akan dia melakukan tindakan ria, karena yang tahu ria dan tidak ria bukan kita, yang tahu adalah mereka. Jadi kita jangan suka masuk pada pikiran dan perasaan orang lain, karena kita tidak punya sebenarnya kemampuan untuk memasuki wilayah itu. Kita cuma punya kewenangan dan kemampuan memasuki wilayah diri kita sendiri. Nah, makanya lebih baik ke dalam diri kita daripada ke dalam diri orang lain, karena itu pasti akan salah. Ya, kita tidak nyumbang, tapi kita mau berkomentar. Oh, nyumbang tapi diomongin gitu kan. Padahal orang ngomong itu siapa tahu hanya memberikan motivasi, niatnya kan sangat beragam. Betul? Nah, itu sebabnya kita harus lebih waspada, lebih hati-hati. Karena Quran pun membolehkan, ya, menafkahkan rezeki secara terang-terangan atau sembunyi, boleh, nggak masalah. Tapi tentu saja rezeki yang dimaksud di sini bukan sekedar rezeki lahir, lebih-lebih adalah rezeki batin. Nanti saya akan bicara itu, ya. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, ya, melawan kejahatan dengan kebaikan. Ini sebetulnya puncaknya ulul albab. Dari tadi itu, ya, dari nomor 1 sampai nomor 7, ya, kita bisa melihat ada semacam proses peningkatan kualitas. Ada proses peningkatan kualifikasi. Jadi kalau orang itu punya komitmen dari sejak awal, janji pada dirinya, janji kepada Allahnya, ya, dan kita semua pernah berjanji, ya. Makanya di dalam Quran selalu ada pernyataan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang yang selalu dimintai untuk menepati janji, itu pasti orang beriman. Berarti orang beriman itu orang yang sudah berjanji. Yang belum berjanji itu belum beriman. Makanya selalu ditagih janjinya oleh Allah. Nah, kalau mereka itu punya komitmen dan seterusnya, ciri-ciri yang tadi itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6, maka dia akan bisa melahirkan yang ketujuh. Dan ketujuh ini sebetulnya puncaknya sebetulnya. Melawan kejahatan dengan kebaikan. Ini puncaknya, ini puncaknya. Nah, inilah sebetulnya yang harus menjadi cirinya orang-orang yang telah mencapai ulul albab, yang telah mencapai lub, ya, wilayah yang sudah bersinggungan dengan wilayah syir di dalam kalbu kita. Dan saya harapkan tentu saja, ya, sifat ini harus tercermin pada diri kita semua, melawan kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau melawan kejahatan dengan kejahatan itu sudah tidak aneh lagi, ya. Ini sebetulnya puncaknya kajian kita. Tetapi ini bukan sekedar kajian, tapi bagaimana kita mempraktekkan ini di dalam kehidupan kita.
Karena pasti setelah pengajian ini akan ada ujiannya. Pasti akan ada ujiannya. Ini sekedar mengulang saja apa yang pernah saya bicarakan pada kesempatan yang lalu tentang 7 ciri orang yang telah mencapai lub. Ya. Nah, kita sudah mencapai lub atau tidak, ya tentu saja yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Nah, sebelum kita memasuki kajian yang berikutnya. Ada 5 hal setidak-tidaknya ya agar kita bisa memuliakan Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Memuliakan Allah adalah menampakkan kemuliaan Allah pada diri kita agar orang lain juga ikut memuliakan Allah lewat kita. Yang pertama adalah menyembah Allah dengan seutuhnya. Ketika kita bisa membaktikan diri kepada Allah seutuhnya, kapan kita bisa membaktikan diri kita kepada Allah seutuhnya? Kalau kita sudah memakrifati Allah. Ya, kalau kita sudah memakrifati Allah, maka kita baru bisa membaktikan diri kepada Allah seutuhnya. Maka kepada orang-orang yang telah bisa seutuhnya membaktikan dirinya kepada Allah, di situ akan tercermin kemuliaan Allah. Yang kedua, kita harus bisa mengasihi orang-orang yang sama-sama percaya kepada Allah. Maksud saya gini. Kita saling mengasihi dengan sesama kita yang sama-sama percaya kepada Allah. Di komunitas kecil saja seperti ini. Coba perhatikan, kemuliaan Allah akan tampak nggak pada diri kita? Akan tampak. Ketika kemuliaan Allah tampak pada diri kita, maka kita telah menarik orang lain untuk memasuki kemuliaannya. Dan di situ secara tidak langsung kita telah ud'u ila sabili rabbika. Kita telah mengundang orang lain ke jalan Tuhan secara tidak langsung dengan menampakkan kemuliaan Allah pada diri kita. Dengan cara apa? Memberikan kasih kepada orang-orang yang sama-sama percaya kepada Allah. Kecil barangkali cuma sebatas memberitahu lewat SMS, kecil barangkali cuma sebatas memberitahu ya lewat apa saja yang sifatnya memberikan pencerahan, tapi kemudian orang lain bisa melihat kemuliaan Allah yang nampak pada diri kita. Karena intinya sebetulnya adalah ketika kita telah menjadi sumber kemuliaan Allah, maka kita akan menjadi pusat kerinduan orang lain. Karena gelombang yang terpancar dari otak kita itu pasti gelombangnya alfa. Syukur-syukur kalau gelombangnya gelombang theta. Syukur-syukur kalau gelombangnya delta, gitu kan. Frekuensinya sudah sangat kecil sekali, panjang gelombangnya panjang, ya, sehingga menimbulkan kenyamanan pada lingkungan. Akhirnya pada titik tertentu, kita sudah tidak berbicara lagi pakai kata-kata, tapi sudah pakai bahasa rasa, ya kan? Sudah tidak ada basa-basi lagi, tapi orang bisa merasakan kenyamanan yang luar biasa. Itu sudah pakai gelombang, itu sudah interaksinya sudah pakai gelombang. Mungkin di atas gelombang alfa itu sudah bisa interaksi itu terjadi. Dan sekarang kita kan sudah bisa membedakan. Orang yang punya gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, gelombang delta, kita bisa merasakan. Yang gelombangnya masih beta dengan frekuensi 14 sampai 100 Hz, bagaimanapun dia, ya, berpenampilan luar seperti apa, tapi kalau keikhlasan dari dalam dirinya, kemuliaannya, ketulusannya belum nampak, dia belum bisa menampakkan kemuliaan Allah pada dirinya, tetap saja dia gelombangnya beta. Dan tidak bisa ditipu kan? Tidak bisa ditipu. Karena ya ciri orang yang telah mencapai lub, salah satunya adalah dia mampu menyaring kebenaran berdasarkan intuisi. Itu salah satu cirinya. Jadi kalau seseorang yang intuisinya sudah terbangun, itu sudah hidup. Nuraninya sudah hidup. Sehingga dia menyaring bukan pakai kata-kata, bukan pakai fakta, tapi pakai rasa. Nah kalau sudah berbicara rasa, itu sudah tidak bisa ditipu lagi. Tidak bisa dibohongi lagi. Kan itu adalah kebenaran. Itu yang disebut dengan nurani itu di situ sebetulnya. Nah makanya kalau di ajaran Hakmaliyah, itu ada yang namanya 7 martabat alam. Nah, martabat yang paling tinggi, ya, itu adalah martabat Allah ketika Allah itu tidak diberi nama, tidak diberi sifat. Allah betul-betul Allah manunggal sendiri. Nah, kan Allah itu kan kemudian di martabat alam 7 itu kemudian Allah itu kemudian diberi nama, kemudian Allah diberi sifat, ya kan?
Kemudian Allah mewujud gitu kan. Nah akhirnya perwujudan yang paling dasar adalah diri kita. Ini adalah martabat Allah pada diri kita sebetulnya. Makanya sifat 20 Asmaul Husna semua diwariskan pada diri kita. Jadi kita itu menjadi gambaran Allah yang hidup. Nah kalau kita ini gambaran Allah yang hidup, harusnya kita ini semua memiliki amanah untuk menggambarkan kemuliaannya. Nah, sekarang tugas kita berikutnya adalah bagaimana kita agar kita menjadi ya penggambar kemuliaan Allah di dalam tindakan, pikiran, perbuatan, sifat, juga di dalam keseharian kita. Ini tugas yang paling pokok sebetulnya dari ahli-ahli Baitullah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah membagikan karunia Allah yang ada pada dirinya, membagikan karunia Allah yang telah dititipkan kepada dirinya kepada sesama. Gini. Ketika kita diberi rezeki oleh Allah, kemudian rezeki yang dititipkan Allah kepada kita itu kan berwujud sebagai karunia. Kemudian kita bagikan kepada orang lain. Ketika orang lain mendapatkan rezeki lewat kita, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah. Nah, ketika kita telah berjasa, dalam tanda kutip ya, telah menjadi lantaran orang lain berucap Alhamdulillah dengan tindakan kita, karena Allah menitipkan karunia kepada kita, kemudian karunia-Nya dibagi kepada orang lain, dan orang lain merasakan kemuliaan Allah nampak pada diri kita, dan kemudian dia memuji kepada Allah, di situ kita telah menjadi wakil Allah untuk memuliakannya. Dan pasti kita akan dimuliakan Allah. Ngerti ya? Ngerti. Jadi ini praktek, betul-betul praktek. Bagaimana kita ya membagi karunia Allah yang dititipkan kepada kita kepada orang lain, sehingga pada proses pembagian karunia itu orang lain melihat kemuliaan Allah pada diri kita, sehingga orang lain menjadi memuliakan Allah. Nah, kita telah menjadi lantaran untuk menarik orang lain yang tadinya tidak tergerak untuk memuliakan Allah menjadi memuliakan Allah. Setidak-tidaknya dia berucap Alhamdulillah. Yang penting ucapan Alhamdulillah saya sudah bagus. Apalagi ketika orang lain itu sampai bisa tertarik untuk melihat kemuliaan Allah yang lebih dalam lagi lewat kita. Oh, itu luar biasa. Ya, dan yang keempat, untuk memuliakan Allah, kita harus menjadi seperti orang-orang yang telah dimuliakan Allah. Menjadi seperti siapa? Menjadi seperti para nabi, menjadi seperti para siddiqin, menjadi seperti para syuhada, menjadi seperti para sholihin. 25 nabi yang kita kenal. Hafal? Ya, alhamdulillah hafal juga enggak ya? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya. Saya tidak akan tanya nama-nama 25 nabi. Karena itu tidak penting. Yang paling penting bagi kita itu adalah mengetahui karakteristik dari masing-masing nabi. Karena masing-masing itu unik. Masing-masing itu mampu menjadi dirinya sendiri, memerankan kemuliaan Allah, sehingga masing-masing menjadi sampai kepada Allah. Contoh, Nabi Sulaiman terkenal dengan kekayaannya. Dan kekayaannya ternyata telah mengantarkan dia untuk menampakkan kemuliaan Allah, sehingga dia sampai kepada Allah. Nabi Isa terkenal dengan kemiskinannya. Ternyata kemiskinan pun mampu dimiliki sedemikian rupa sehingga kemiskinan itu juga bisa mengantarkan seseorang kepada Allah. Berarti kemiskinan pun sebetulnya bisa menampakkan kemuliaan Allah. Nabi Ayub sakit. Dengan sakitnya mampu mengantarkan dirinya kepada Allah. Berarti Nabi Ayub telah mampu mengubah sakit itu sebagai sebuah kemuliaan. Dan mengantarkan dia kepada Allah. Jadi sebetulnya segala sesuatu yang enak dan tidak enak menurut pikiran kita, dua-duanya berpotensi untuk memuliakan Allah. Dua-duanya berpotensi untuk mengantarkan kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang, nanti saya mau ibadah kalau saya sudah sukses usaha. Gak akan sukses usahanya. Padahal ketidaksuksesan yang terjadi pada dirinya itu adalah proses pembentukan karakter. Kalau dia sadar bahwa sesungguhnya dia sedang dibentuk karakternya oleh Allah untuk menjadi karakter ahli surga. Ahli surga itu seperti apa? Penyabar,
lapang, seperti sifat-sifat Allah. Berarti yang picik-picik ini harus dibangun kan? Sehingga dia berubah, ya, menjadi memiliki karakter seperti karakter Allah. Itu yang disebut dengan tahaluk bihalakillah. Nah, sebetulnya menjadi seperti orang-orang yang dimuliakan Allah, artinya kita ingin agar kita memiliki karakter seperti karakternya Allah, yang telah diwujudkan menjadi karakter orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad melawan kejahatan dengan apa? Kebaikan. Nabi Muhammad penuh cinta kasih? Cinta kasih. Pada siapa? Pada semuanya. Pilih kasih enggak? Tidak. Gitu kan? Nah, makin seperti itu, kita makin melihat kemuliaan seseorang. Betul nggak? Nah, kemuliaan dia itu sebetulnya adalah perwujudan dari kemuliaan Allah. Jadi, mulia dan tidak mulianya seseorang dengan yang lain itu terletak pada seberapa banyak dia mampu menampakkan kemuliaan Allah pada dirinya. Otomatis di sini jabatan penting? Tidak. Atribut penting? Tidak. Jadi sekarang yang paling penting itu adalah bagaimana seseorang itu sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya dia mampu menjadi gambaran tentang kemuliaan Allah pada dirinya. Ayo, masih pilih kasih, ngasih oleh-oleh hanya pada orang yang biasa ngasih oleh-oleh. Wah, itu cuma barter. Tidak ada kebaikan di situ. Ya kan? Ngerti? Nah, sekarang PR-nya bagi kita, bagaimana sekarang dalam sisa perjalanan kehidupan kita ini menjadi, ya, gambaran sebesar-besarnya, semaksimal mungkin tentang kemuliaannya yang ada pada diri kita. PR. Allah pelit nggak? Nggak. Nah, sekarang yang pelit berarti harus berubah, ya kan, supaya jadi gambaran tentang, ya, maha pemberinya Allah. Allah kan maha pemberi. Kalau jalan dari Tangerang sampai mana itu, sampai BSD situ, Asmaul Husna tuh sekarang alhamdulillah di Jakarta sudah dipasang jadi pelang kan. Ada Asmaul Husna mulai dari sebelah sana itu Rempoa lah, mungkin sampai situ, itu di sepanjang jalan itu sudah ada Asmaul Husna, ya. Alhamdulillah sudah ditulis Asmaul Husna di jalan, ya kan? Sudah ditulis. Nah, bagaimana sekarang Asmaul Husna itu menjadi penampakan kemuliaan Allah yang ada pada diri kita? Itu yang ke berapa? Yang keempat. Nah, yang kelima, supaya kita dimuliakan Allah, kita harus rajin mewartakan tentang kemuliaan Allah pada orang lain. Ngerti? Mewartakan, tahu? Memberitakan, mengabarkan tentang kemuliaan Allah pada diri orang lain. Kemuliaan asmanya, kemuliaan sifatnya, kemuliaan karya-karyanya. Jadi kalau saya jadi dosen fisika, itu sedang mewartakan kemuliaannya lewat karyanya. Bisa juga mewartakan kemuliaan Allah lewat sifat-sifatnya. Mewartakan kemuliaan Allah lewat asma-asmanya. Nah, tugas kita adalah mewartakan kemuliaan Allah. Jadi, kalau orang-orang yang sudah dimuliakan Allah, yang terucap dari mulutnya, tidak ada lain kecuali ucapan-ucapan tentang memuliakan Allah. Pasti deh. Obrolannya tidak akan keluar dari situ. Tidak mungkin ngobrol ngalor ngidul yang lain-lain. Karena ketertarikan dia, itu pasti hanya pada hal yang itu. Dia fokuskan kehidupannya untuk menjadi gambaran tentang kemuliaan Allah. Salah satunya dia memilih untuk mewartakan kemuliaan Allah kepada semesta.